Untuk menyambut firman Allah, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap akal budi, itulah yang memberkati hati dan pikiranmu. Di dalam Kristus Yesus, Mesias, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Shalom, salam Advent, selamat beribadah bagi kita semua di gereja ataupun di rumah kita masing-masing. Firman Tuhan yang menjadi santapan rohani bagi kita di Minggu Advent yang ketiga ini dengan tema bersukacitalah, Tuhan ada di antara kita. Dari kitab Zefanya pasal 3 ayat 14 sampai 20. Jemaat yang dikasihi Tuhan, khotbah ini saya awali dengan kisah nyata. Suatu ketika seorang pendeta hendak mengebumikan jemaatnya yang meninggal. Lalu di kuburan setiap kali pendeta mau menguburkan jemaat yang meninggal ini, si istri dari suaminya yang meninggal selalu histeris. Masukkan saja, kuburkan saja aku bersama dengan suami. Jadi berulang kali acara ibadah penguburan itu tertunda sementara, mungkin karena si istri merasa kehilangan berat. Lalu akhirnya si pendeta menyuruh majelisnya, kalau ibu itu mau dikuburkan juga, sudah. Mintalah namanya, biar ikut namanya dibacakan sebelum acara penguburan suaminya ini. Lalu permohonan itu disampaikan kepada si istri. Akhirnya si istri tidak mau juga, baru dia diam. Acara penguburan itu pun berlangsung. Namun apa yang terjadi Bapak Ibu? 20 tahun kemudian si pendeta ini sudah pindah ke Jakarta dari desa. Dan satu kali dia melayani setelah selesai khotbah, datang seorang wanita menyalamnya. Amang, masih ingatkah dengan saya? Tidak, siapa ini ya? Kata pendeta, saya adalah wanita yang enggak jadi Amang kuburkan 20 tahun lalu ketika suami saya meninggal. Oh begitu, ya, kata pendeta. Tapi Pak Pendeta, untunglah suami saya itu meninggal. Kenapa? Kata pendeta. Karena seandainya suami saya itu tidak meninggal saat itu, dia pemabuk, penjudi, suka memukul saya, pasti anak-anak saya tidak akan sukses seperti sekarang. Sekarang anak saya di Jakarta, semua sudah sukses. Setiap hari saya berganti-ganti tinggal di rumah anak-anak saya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa yang mau saya sampaikan melalui kisah itu? Sesungguhnya di balik setiap masalah yang kita hadapi, percayalah, di situ ada rencana Allah untuk kebaikan kita. Seperti kata Rasul Paulus dalam Roma 8 ayat 28, bahwa Allah turut serta bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang percaya kepadanya. Oleh karena itu Bapak Ibu, ketika ada masalah, jangan cepat putus asa, kecewa, tetapi tetap bersukacita menunggu janji firman Allah. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, konteks firman Allah perenungan kita di Minggu Advent yang ketiga ini adalah penghiburan dan janji keselamatan dari Tuhan kepada bangsa Israel
di pembuangan Babel. Ayat 9-20 itu. Nabi berkata, bersorak-soraklah. Ayat 14. Bersukacitalah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, jika dalam situasi aman, tentu semua orang bisa bersukacita, bersorak-sorak. Tetapi bagaimana bila kita sedang menghadapi masalah? COVID-19 sampai hari ini. Bagaimana ketika kita sakit? Bagaimana kalau hidup kita miskin? Mungkinkah kita bersukacita? Bapak Ibu yang terkasih, saya ingat dulu kalau teman-teman di asrama itu, di STT, setiap kali mau makan, selalu diawali dengan nyanyian satu ayat, baru berdoa makan. Kalau misalnya lauknya ikan asin kurang enak, maka biasanya lagu yang dinyanyikan oleh pemimpin doa yang dihunjuk adalah Kidung Jemaat 375. Referennya saja begini. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Itu. Tapi jika lauknya daging, sayurnya enak, maka lagunya adalah Kidung Jemaat 392. Referennya saja. Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, konteks Jefanya pasal 3, bangsa Israel dibuang, dihukum Allah ke Babel karena dosa-dosa mereka. Itu bisa kita lihat dalam Jefanya 3 ayat 1 dan sampai 8. Sama seperti hukum tabur tuai dalam Galatia 6 ayat 7 yang disebut Rasul Paulus. Apa yang kita tabur, itulah yang kita tuai. Bangsa Israel dijajah oleh Babel, dihukum Allah karena mereka berdosa. Namun Allah adalah Maha Pengasih, tidak selalu menuntut dan tidak selama-lamanya ia mendendam. Mazmur 103 ayat 8-9. Karena itu dalam ayat 9-20 bacaan kita hari ini, Nabi Jefanya menyampaikan janji keselamatan dari Allah bagi orang Israel di Babel. Jadi mereka masih di Babel, masih dijajah. Janji itu belum digenapi. Sekali lagi pertanyaannya Bapak Ibu, mungkinkah orang yang sedang dijajah, orang yang sedang bermasalah, dapat bersorak-sorai, berbahagia, bersukacita? Apakah orang yang punya masalah, rumit, pergumulan bisa berbahagia? Apakah kita bisa berbahagia di tengah-tengah pandemi COVID-19 sekarang ini? Jawabnya, tentu bisa. Bagaimana caranya? Kalau ada pengharapan kita kepada Allah, maka di tengah-tengah situasi yang sulit, yang sukar, atau situasi yang bagaimanapun, kalau kita tetap percaya dan berharap kepada Tuhan, maka kita bisa berbahagia. Seperti kisah seorang pemuda ketika perahunya karam di tengah lautan, maka dia terapung-apung selama 2 minggu dengan hanya memegang sepotong kayu. 2 minggu di tengah lautan sebelum akhirnya tim SAR
datang menyelamatkannya. Lalu tim SAR yang menyelamatkannya bertanya kepada pemuda ini, bagaimana kamu bisa bertahan hidup di tengah laut terapung-apung selama 2 minggu? Jawab pemuda itu dengan tegas, karena saya punya pengharapan, saya percaya bahwa saya tidak akan mati di tengah laut ini. Dan memang itu yang terjadi. Maka datang pertolongan Tuhan melalui tim SAR penyelamat. Bapak Ibu yang terkasih, Nabi Jefanya hari ini memotivasi orang percaya, orang Israel pada konteks ini dan orang percaya masa kini supaya tetap bersuka cita walaupun masih dalam permasalahan, dalam pergumulan, dalam sakit penyakit. Tetap semangat, bersuka cita. Sama seperti bangsa Israel dalam pembuangan Babel. Nabi Yesaya menyerukan, bersorak-sorailah, bertempik-sorailah, bersukacitalah, karena Tuhan akan menyelamatkan. Di Minggu Advent yang ketiga ini kita diingatkan untuk tetap bersukacita meskipun masih menunggu sampai Tuhan memulihkan badai COVID-19 ini. Maka ketika kita punya masalah, sakit penyakit, pergumulan apapun, tetap sabar dan bersyukur. Karena Tuhan punya banyak cara untuk menolong orang-orang yang percaya kepadanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ingatlah, kadang di balik masalah yang kita hadapi, di sana ada grand design, karya Allah, rencana Allah yang besar untuk kebaikan kita. Saya akhiri khotbah ini dengan satu ilustrasi ketika terjadi tragedi World Trade Center tanggal 11 bulan 9 2001. Saat itu serangan teroris yang menghancurkan gedung itu dan memakan banyak korban. Kisahnya, ada seorang satpam. Biasanya satpam ini pagi-pagi sudah nyampai di sana. Tapi hari itu istrinya sakit. Maka biasanya istrinya yang mengantar anaknya sekolah. Tapi karena istrinya sakit, maka dialah yang mengantar anaknya ke sekolah. Karena mengantar anaknya dulu ke sekolah, baru ke kantor, ke gedung World Trade Center itu, maka dia terlambat. Dalam hati, si satpam ini berpikir, aduh kenapalah aku terlambat, kenapalah istriku sakit, dimarahi bosku lah aku nanti, katanya. Tapi beberapa saat kemudian ketika dia dalam perjalanan menuju kantornya setelah mengantar anaknya ke sekolah, dia mendengar kabar berita bahwa gedung World Trade Center itu diserang oleh teroris, menyebabkan banyak korban. Lalu saat itu dia berteriak, Tuhan, untunglah istriku sakit, sehingga aku mengantarkan anakku ke sekolah. Seandainya istriku tidak sakit, maka aku seperti biasa sudah tiba di gedung subuh cepat, maka aku sudah menjadi korban serangan teroris itu. Ingat, Bapak Ibu yang terkasih, ini yang saya maksud, di balik setiap masalah yang kita hadapi dalam kehidupan kita, ingat, berharap, percayalah, ada rencana Allah yang indah untuk kebaikan kita. Oleh karena itu, mari dengarkanlah firman Allah. Bersukacitalah, bertempik soraklah, berbahagialah menyambut kedatangan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tambahkanlah iman percaya kami kepadamu ya Tuhan, agar kami menjadi pelaku-pelaku firman, bukan hanya sekedar pendengar saja. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Amin. Salam Advent.